Bab 201 Gelombang Kerusuhan. Suasana hati Abigail Lawson juga sangat rumit. Di masa lalu, dia menganggap Alexander Blackwood sangat rendah, dan selalu menganggap Alexander Blackwood hanya ingin memanfaatkan ketenaran keluarga Lawson. Namun, Alexander Blackwood menunjukkan banyak sisi yang tidak biasa di depannya, semuanya bersinar dan menyengat matanya. Hari ini, dia lebih memilih untuk percaya bahwa alasan Alexander Blackwood bisa membuat August Holloway takut adalah presdir misterius, daripada percaya bahwa itu adalah keunggulan Alexander Blackwood sendiri. Gelika Wright terlihat khawatir, sedangkan Abigail Lawson terlihat banyak pikiran. Hanya Alexander Blackwood dan Sophia Caldwell yang bersenang-senang di arena pacuan kuda. Kasihan sekali Gelika Wright. Dia sudah bertahun-tahun jauh dari kota Winmere, bahkan pergi ke luar negeri. Orang-orang di keluarga Wright masih tetap tidak mau melepaskannya. Sophia Caldwell menunggang kuda putih besar, sambil mengeluh pada Alexander Blackwood. Selalu ada permasalahan dalam keluarga besar, terutama untuk seseorang yang tidak memiliki latar belakang seperti dia, yang lebih mungkin menderita dan diintimidasi. Alexander Blackwood mengangkat bahu dan berkata dengan tenang. Keluarga Blackwood di ibu kota juga merupakan keluarga besar, dia sudah terbiasa dengan hal-hal ini sejak kecil. Ayah Gelika Wright cacat mental dan meninggal muda, ibunya tidak memiliki latar belakang, dan menikah dengan keluarga Wright murni karena materi, kemudian dia kewalahan dan meninggalkan Gelika Wright serta keluarga Wright. Kerabat keluarga Wright tidak senang melihatnya. Kalau dia tidak menikmati hak waris dari harta keluarga Wright, mungkin dia tidak akan diganggu, bahkan dia juga akan menerima sedikit uang untuk bekal hidupnya setiap tahun. Tapi dia kebetulan memiliki hak waris ini dan mempunyai status di keluarga Wright. Bagaimanapun, ayahnya adalah keturunan sah keluarga Wright. Sophia Caldwell berkata, "Aku harap dia bisa segera keluar dari permasalahan ini." Alexander Blackwood berkata, tidak peduli seberapa jauh dia pergi, keluarga Wright tidak akan membiarkannya. Mereka pasti akan terus menggertaknya dan memaksanya menyerahkan hak waris. Dia mengatakan bahwa dia tidak akan melepaskan hak warisan ini, karena ibunya memang menikah dengan ayahnya karena ini. Apalagi keluarga Wright sudah menindasnya selama bertahun-tahun, dia juga harus mendapatkan bagiannya sendiri. Sophia Caldwell tersenyum. Seharusnya begitu, kata Alexander Blackwood. Dia hanya suka melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh orang-orang yang tidak senang padanya, karena melakukan hal-hal ini dapat membuat orang-orang itu semakin tidak bahagia. Sophia Caldwell berkata, Daisy Wright adalah anggota keluarga Wright dari kota Winmere. Setelah mengalami kerugian besar hari ini, aku pikir dia tidak akan melepaskannya. Alexander Blackwood mengangguk sambil berkata, kita memang harus mewaspadai orang-orang dari keluarga Wright menggunakan beberapa trik kotor. Orang-orang ini sangat menjijikkan. Setelah mengobrol sebentar, Sophia Caldwell mengubah topik pembicaraan, dengan senang hati berpacu di atas kuda putih di arena pacuan kuda. Baik Gelika Wright maupun Abigail Lawson merasa tidak nyaman, mereka berjalan-jalan dengan menunggang kuda. Tak lama kemudian, August Holloway mendatangi Alexander Blackwood sendiri dengan membawa kontrak tersebut. Wakil kedua, perjanjiannya sudah jadi, tinggal tanda tangani saja. August Holloway tersenyum patuh. Hah? Kenapa namaku ada di kontrak? Bukankah aku sudah bilang untuk memberikan klub ini pada Nona Gelika Wright sebagai permintaan maaf? Alexander Blackwood mengerutkan kening. Setelah mendengar ini, Gelika Wright buru-buru melambaikan tangannya, lalu berkata, jangan, klub ini terlalu mahal, aku tidak bisa menerimanya. Alexander Blackwood berkata, apanya yang tidak bisa? Kamu dipukuli dan mereka memberi kompensasi, itu hal yang normal. Gelika Wright masih menolak dengan tegas, lalu berkata, kalau klub ini jatuh ke tanganku, cepat atau lambat akan hancur. Apakah menurut kamu orang-orang di keluarga Wright akan diam saja? Alexander Blackwood juga berpikir demikian, Gelika Wright tidak memiliki kemampuan untuk mengintimidasi keluarga Wright dari kota Winmere. Kalau mereka tahu Gelika Wright memiliki klub yang bagus di tangannya, mereka mungkin akan datang untuk merebutnya. Kalau begitu aku akan menerimanya,
Aku akan membagikan 50% keuntungannya kepada kamu setiap akhir tahun. Alexander Blackwood mengambil pulpen dan menulis namanya. Tidak usah. Gelika Wright tertegun, sedikit malu menerima uang itu. Alexander Blackwood tidak repot-repot berbicara dengannya, melemparkan kontrak itu kembali ke tangan August Holloway, sambil berkata, lain kali suruh adikmu itu untuk lebih punya mata, dia tidak akan selalu seberuntung itu. Ya, wakil kedua benar, aku akan ingat itu. August Holloway tertawa. Dia juga menghela napas lega di dalam hatinya, masalah ini akhirnya bisa dianggap sudah selesai. Alexander Blackwood mengangkat matanya dan bertanya, mengapa orang-orang dari keluarga Wright bisa datang ke kota Evermore? August Holloway berkata, Daisy Wright diundang oleh Nebula Innovations. Alexander Blackwood berkata, oh, ternyata begitu. Tampaknya Olivia Thatcher juga sangat mementingkan masalah ini, berencana untuk menarik mitra yang lebih kuat untuk menyerang Solstice Holdings. Presidir misterius yang dibuat dengan sengaja ini sepertinya memberinya tekanan psikologis, kalau tidak, dia tidak akan bersiap seperti itu. Kamu juga ikut aliansi Nebula Innovations dan grup Seraphim Technologies? Tanya Alexander Blackwood pada August Holloway dari samping. August Holloway terdiam sejenak. Keluarlah secepatnya. Nanti ketika kehilangan semua uangmu, jangan memohon padaku, kata Alexander Blackwood datar. Mendengar itu, August Holloway mau tak mau bergidik, lalu bertanya hati-hati, wakil kedua, maksudmu? Nebula Innovations dan grup Seraphim Technologies akan kalah. Alexander Blackwood hanya mengiyakan. August Holloway tidak berani bertanya lagi, karena pihak lain jelas tidak mau membicarakannya. Abigail Lawson di samping mendengar argumen Alexander Blackwood dan mau tidak mau sedikit menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar tidak mengerti bagaimana aliansi antara Nebula Innovations dan grup Seraphim Technologies bisa kalah. Kecuali semua dana itu dibuang ke laut dan terbawa ombak begitu saja. Kalau tidak, jangankan satu Solstice Holdings, bahkan kalau 5 Solstice Holdings diikat menjadi satu, sudah pasti tidak cukup untuk dihajar pihak lawan. Dana yang digunakan untuk menyerang Solstice Holdings saja sudah mencapai puluhan miliar, dengan kekuatan ekonomi yang begitu kuat, mampukah Lunarid menandinginya? Meski Presidir misterius memiliki latar belakang yang kuat dan sangat sakti, memangnya dia bisa mengerahkan dana puluhan triliun untuk membantu Solstice Holdings? Itu jelas tidak mungkin, kecuali Presidir misterius adalah ayah kandung Lunarid. Apalagi kalaupun membantu, bukan tidak mungkin kalah, tidak ada yang akan melakukan hal sebodoh itu. Aku tidak akan mengganggu wakil kedua bersenang-senang. Aku sudah berpesan kepada para karyawan, kalau nanti kalian berempat lelah, kalian bisa pergi ke tempat istirahat untuk makan. August Holloway tertawa. Setelah berbicara, August Holloway berbalik dan pergi, lalu mulai mempertimbangkan dengan serius apakah akan mundur dari aliansi dan mengambil uangnya yang sudah diinvestasikan. Dia telah menyuntikkan lebih dari 1 triliun uang ke dalam aliansi ini, meskipun kerugian 1 triliun tidak akan membuatnya bangkrut secara langsung, tapi pasti akan memengaruhi kekayaannya. Setelah bermain di Elysium Longe selama sehari, setelah makan, semuanya bubar. Sophia Caldwell tidak pergi ke Manor Azure Peak bersama Alexander Blackwood kali ini, melainkan pulang. Dia harus membicarakan beberapa hal dengan ayahnya. Setelah Gelika Wright kembali ke rumah kontrakannya yang baru, dia merasa jauh lebih baik, dia menyalakan komputer, siaran langsung, game, dan siap untuk bersantai. Terima kasih bos atas hadiahnya. Melihat sebuah pesawat lewat, Gelika Wright berkata tanpa sadar. Namun, ketika dia melihat ide pihak lain, wajahnya menjadi pucat, nomor ID-nya adalah, Gelika Wright bajingan. Segera setelah itu, orang lain dengan ide, ayah Gelika Wright punya keterbelakangan mental, memberikan hadiah roket senilai 4 juta. Wajah Gelika Wright sangat pucat, pembawa acara harus berterima kasih atas hadiah yang diberikan, ini adalah aturan tak terucapkan di bidang ini. Dia tetap diam dan memainkan game itu dengan diam-diam, tetapi dia benar-benar kesal sehingga mati berkali-kali.
Gelika Wright adalah seorang pelacur, mengirim roket. Gelika Wright anak haram, mengirim tuan selama sebulan. Gelika Wright menjual tubuhnya alih-alih kemampuannya, mempersembahkan 10 mobil balap super. Hadiah mulai diklik dengan liar, tetapi semua ide bertuliskan namanya dengan kata-kata yang sangat kejam. Bab 202 Perang Hadiah. Karena kemunculan hadiah-hadiah ini, ritme ruang siaran langsung melesat. Bahkan penggemar Gelika Wright pun heran, permusuhan dan keluhan macam apa ini, menghabiskan uang untuk hadiah untuk memarahi orang. Tampaknya pembawa acaranya bukan orang yang baik, kalau tidak, bagaimana mungkin seseorang memarahinya? Mungkinkah dia benar-benar anak haram? Bos yang baru saja memberikan roket mengatakan dia menjual diri di luar. Aku tidak menyangka bahwa pembawa acara wanita, yang terlihat sangat polos di permukaan, akan terlihat seperti ini. Menjijikkan sekali. Dimarahi oleh begitu banyak orang dengan hadiah, sekali lihat juga tahu bukan orang baik, dasar sampah. Ritme rentetan mengikuti ide menggesekkan hadiah dan memarahi Gelika Wright. Melihat hinaan di layar, Gelika Wright bingung. Dia akhirnya tahu apa yang dikatakan Daisy Wright sebelum pergi bahwa dia akan menghancurkan reputasinya. Host, aku sudah memberimu hadiah, apa kamu tidak akan berterima kasih padaku? Seseorang dengan ide, Gelika Wright bajingan mengirimkan pertanyaan. Saat ini, Gelika Wright menerima telepon dari eksekutif platform siaran langsung. Nona Gelika Wright, bagaimana mungkin kamu tidak berterima kasih kepada bos ketika mereka memberimu hadiah? Tanya sang eksekutif dengan tajam. Ide mereka semua memakiku, jelas Gelika Wright. Aku tidak peduli apakah mereka memakimu atau tidak, tetapi kalau kamu tidak berterima kasih kepada bos atas hadiahnya, itu salah. Kata eksekutif itu dengan dingin. Sekarang, segera berterima kasih kepada bos atas hadiah yang diberikan mereka. Kalau kita kehilangan pengguna karena kamu tidak berterima kasih atas hadiah yang mereka berikan, semua kerugian akan ditanggung olehmu. Kamu seharusnya tahu seberapa besar biaya pengingkaran kontrak perusahaan kita. Setelah mengatakan ini, eksekutif itu langsung menutup telepon. Gelika Wright merasa sangat sedih. Saat ini, Gelika Wright bajingan memanahkan 10 roket. 10 roket akan memakan biaya 40 juta, tidak mungkin pembawa acara tidak berterima kasih atas hadiah sebesar itu. Gelika Wright menggertakkan giginya dan berkata dengan air mata berlinang. Terima kasih bos besar, Gelika Wright bajingan, telah mengirimkan 10 roket. Bos sangat murah hati. Ide pihak lain jelas-jelas memakinya, tetapi dia harus membacanya sampai habis. Kekesalan seperti ini sangat menyesak. Hahaha, pembawa acara ini seharusnya pelacur, mungkin dia ketahuan karena menjadi simpanan orang kaya. Pembawa acara sampah harus diblokir dengan cepat, siaran langsung orang seperti ini benar-benar mengotori mata kita. Apa? Pembawa acara itu bajingan? Apakah ada gosip? Coba ceritakan. Di ruang siaran langsung, hampir setiap komentar adalah rentetan yang sangat buruk sehingga orang tidak bisa melihatnya. Alexander Blackwood juga menonton siaran langsung Gelika Wright di rumah saat ini. Melihat ide jahat ini di ruang siaran langsung, dia hanya bisa mengerutkan kening. Apalagi semua orang ikut terbawa oleh ide ini, bahkan mereka yang tidak memberi hadiah pun mulai menghina Gelika Wright. Itu mungkin kerjaan Daisy Wright. Alexander Blackwood mengerutkan kening. Gelika Wright mungkin mendapat manfaat dari hadiah ini, tetapi reputasinya pasti akan benar-benar rusak. Setelah menyaksikan Gelika Wright sambil berlinang air mata membacakan ide lain yang sangat menghina, Alexander Blackwood langsung menautkan akun tersebut dengan salah satu kartu banknya. Lagian dia sudah membantu perusahaan mendapatkan proyek yang bisa menghasilkan lebih dari 60 miliar, jadi masuk akal bagiku untuk membantunya, pikir Alexander Blackwood. Kemudian, dia dengan kasar mengubah ID-nya menjadi, yang menjelekkan Gelika Wright seluruh keluarganya akan mati. Ayah Gelika Wright punya keterbelakangan mental mengirimkan 10 roket. Melihat rentetan ini, air mata Gelika Wright akan jatuh, dia menggertakkan giginya, tepat ketika dia hendak membacanya.
Di ruang siaran langsung, efek khusus yang paling mempesona tiba-tiba meledak, layar dipenuhi dengan roket dan lampu emas, lalu seekor naga emas pun muncul di layar. Yang menjelekkan Gelika Wright seluruh keluarganya akan mati, telah membuka Kaisar Dewa di ruang siaran langsung ini. Berita ini langsung meledak di seluruh platform siaran langsung. Kaisar Dewa adalah VIP teratas di platform siaran langsung ini, pengisian ulang pertama harus 2 miliar, pemakaian bulanan setelah itu tidak boleh kurang dari 1,6 miliar, untuk terus mendapat kehormatan ini. Hadiah-hadiah yang diberikan ide yang memaki Gelika Wright itu langsung hilang oleh efek khusus ini. Ya Tuhan, 2 miliar. Seorang bos berdiri untuk mendukung pembawa acara dengan membayarnya 2 miliar. Bosnya terlalu murah hati, satu tembakan saja langsung 2 miliar, roket sebelumnya hanyalah permainan anak-anak. Uang 2 miliar ini adalah uang yang tidak akan pernah didapatkan oleh banyak orang seumur hidupnya. Dengan dukungan dari bos yang luar biasa, pembawa acara pasti tidak ada masalah, kalau tidak, mengapa bos mendukungnya? Benar, provokasi di depan tadi adalah sampah. Dibandingkan dengan bos di belakang pembawa acara, itu bukanlah apa-apa. Kaisar Dewa yang dibuka Alexander Blackwood di siaran langsung Gelika Wright langsung mengubah rentetan serangan secara instan, ide jahat itu juga diam saat ini. Gelika Wright tertegun sejenak, lalu berdiri dengan penuh semangat, sambil mengucapkan terima kasih dengan lantang, terima kasih kepada, yang menjelekkan Gelika Wright seluruh keluarganya akan mati, karena telah membuka Kaisar Dewa di ruang siaran langsung ini, bos sangat murah hati, dia akan menjadi pengantin pria setiap malam. Saat ini, ide jahat itu mulai memanahkan roket lagi. Namun, baru saja memanah beberapa set, sebelum Gelika Wright dapat membaca ide mereka untuk berterima kasih kepada mereka, Alexander Blackwood langsung menggerakkan jarinya dan dengan santai mengirimkan hadiah terbaik lainnya. Yang menjelekkan Gelika Wright seluruh keluarganya akan mati, mengirimkan kapal perang galaksi di ruang siaran langsung ini. Segera setelah berita ini keluar, sebuah kapal perang yang megah muncul di layar ruang siaran langsung, memancarkan cahaya perak dan langsung mendominasi layar. Semua roket itu langsung tertutupi. Kapal perang galaksi, hadiah istimewa yang hanya dimiliki Kaisar Dewa, merupakan hadiah paling mewah di seluruh platform siaran langsung, senilai 2 miliar. Gelika Wright langsung mengabaikan ide yang mengirim roket, lalu berkata dengan gembira, terima kasih kepada bos, yang menjelekkan Gelika Wright seluruh keluarganya akan mati karena telah mengirimkan kapal perang galaksi, bosnya murah hati, semoga selalu sehat dan apapun yang diinginkan berjalan dengan baik. Dia sangat senang, bos yang muncul tiba-tiba itu, seperti pahlawan super, langsung menyelamatkannya dari rasa malu dan tidak berdaya. Shrek, 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 popularitas Gelika Wright langsung melonjak ke nol. Satu di semua platform karena efek dari hadiah tersebut, ruang siaran langsung dipenuhi oleh puluhan ribu penonton. Daisy Wright melihat pemandangan ini dengan ponselnya. Wajahnya langsung menjadi suram, dia meraung dengan marah, tekan lagi, upgrade ke Kaisar Dewa, semuanya bekerja sama untuk memberi hadiah kapal perang galaksi. Nona Daisy Wright, ini. Kalau kita melakukannya, semua uang akan menjadi miliknya. Di sampingnya, seorang bawahan mengingatkannya dengan suara rendah. Daisy Wright tidak bisa menahan keterkejutannya, dia tidak peduli kalau dia menghabiskan uang miliaran untuk mempermalukan Gelika Wright, tetapi kalau harganya puluhan miliar, itu tidak sebanding dengan keuntungannya. Kalau dia benar-benar ingin menyuruh semua orang mengaktifkan Kaisar Dewa di ruang siaran langsung ini, Gelika Wright pun bisa tertawa saat memikirkan ide yang sangat menghina ini. Bos sangat luar biasa. Setelah membuka Kaisar Dewa, dia langsung membeli kapal perang galaksi. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupku seseorang membeli hadiah yang begitu bagus. Bagaimana dengan orang-orang buangan yang baru saja mengirim roket dengan provokasi? Coba mana, kalau kamu punya nyali, coba kasih juga kapal perang galaksi. Sekelompok sampah, hanya dengan mengganti ide mereka, memberikan hadiah kecil beberapa puluh juta, sudah berani datang ke ruang siaran langsung Gelika Wright untuk shock.
Dengan adanya 4 miliar ini, layar komentar langsung berubah arah, dan mulai berbalik melawan ide jahat itu satu demi satu. Gelika Wright menatap layar dengan senyum di wajahnya. Bu. Putaran kedua kapal perang galaksi dikirim oleh Alexander Blackwood, ruang siaran langsung heboh lagi. Alexander Blackwood tidak mau repot-repot bermain dengan Daisy Wright, jadi dia menambahkan 2 lagi. Combo 4 kapal perang galaksi. Penonton heboh. Tidak ada yang pernah melihat bos gila yang memberi tips seperti itu. Pertama kali bergerak, dia langsung menghabiskan 10 miliar. Bab 203 memutuskan. Hei para sampah, terus gunakan roket kalian, coba teruskan lagi menjelekkan pembawa acara. Kemana perginya semua? Untuk menjelekkan orang juga butuh modal. Orang lain langsung menghancurkan kalian. Bos luar biasa, bos hebat, bos akan menjadi pengantin pria setiap malam. Komentar-komentar itu juga menggila, tidak ada lagi yang memaki Gelika Wright, semuanya langsung menyemprot ide jahat yang diatur oleh Daisy Wright. Gelika Wright makin terharu. Dia berinisiatif mengirimkan pesan pribadi ke Alexander Blackwood, "Hai bos, terima kasih telah mendukung aku hari ini, bisakah kamu menambahkan informasi kontak kamu? Kalau ada waktu aku akan mentraktir kamu makan malam." Dalam satu malam, karena adu mulut, Gelika Wright mendapat setidaknya 6 miliar. Di antaranya, ada sekitar ratusan juta yang disumbangkan oleh Daisy Wright. Daisy Wright melihat rentetan di ruang siaran langsung. Dia sangat marah hingga dia ingin muntah darah, dia sangat ingin mengisi Kaisar Dewa dan membunuh orang yang memberi hadiah kapal perang galaksi. Namun, rasionalitas menyuruhnya untuk tidak melakukan ini. Meski melakukan itu bisa menekan pihak lain, yang mendapat untung tetaplah Gelika Wright. Ketika saatnya tiba, Gelika Wright tidak akan rugi, tapi malah akan menghasilkan miliaran. Bukankah malah dia yang bego? Gelombang serangan yang diatur hari ini, sudah membuatnya mengirim ratusan juta ke Gelika Wright tanpa alasan. Bagi Daisy Wright, itu adalah kerugian besar. Setelah Alexander Blackwood memberikan 10 miliar ke Gelika Wright, dia melihat tidak ada pergerakan di sisi lain, jadi dia pun berhenti membuang uang. 10 miliar tidak banyak, itu akan dipotong dari dividennya nanti. Alexander Blackwood berpikir sejenak, senyum jahat seorang kapitalis muncul di sudut mulutnya. Alexander Blackwood menemukan bahwa pesan pribadinya meledak dalam sekejap, ada ratusan pesan yang belum dibaca di dalamnya, ketika dia menekannya, semuanya dikirim oleh pembawa acara wanita. "Bos, bisakah kamu datang dan menonton ruang siaran langsungku? Di hari hujan, aku menunggu angin dan juga menunggumu. Bisakah aku menukar foto pribadiku dengan akun Instagram kamu? Aku melakukan pekerjaan dengan baik, coba saja dan kamu akan tahu." Beberapa pembawa acara wanita ini ada yang berbicara dengan halus, ada yang eksplisit, bahkan ada yang langsung mengirimkan akun Instagram mereka ke Alexander Blackwood. Alexander Blackwood meliriknya, menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia langsung keluar dari ruang siaran langsung dan mematikan ponselnya. Pesan yang dikirim Gelika Wright kepadanya secara alami juga tertutup pesan-pesan lain. Gelika Wright menunggu lama tetapi tidak mendapat balasan, mau tidak mau dia merasa sedikit bingung, siapa yang akan membantunya. Beberapa pria muncul di benaknya, beberapa dari mereka adalah pria yang mengejarnya. Mungkinkah dia? Lagi pula, dialah yang menawarkan padaku bisnis 60 miliar ini. Gelika Wright berpikir sendiri, nama Roger pun muncul di benaknya. Ken Houghton adalah kepala cabang bank level kedua di kota Evermore, bisnis 60 miliar itu hasil koneksinya. Mungkinkah itu presdir misterius? Gelika Wright berpikir lagi, aku mendapatkan bisnis yang beruntung besar ini. Dia harusnya memperhatikanku, kan? Apakah mungkin Alexander Blackwood? Gelika Wright bertanya-tanya. Gambar Alexander Blackwood membantunya tanpa sadar muncul di benaknya, hatinya sangat tersentuh. Ini adalah pertama kalinya seseorang berani memulai perang dengan orang-orang keluarga Wright untuknya. Yang paling penting adalah Alexander Blackwood tidak berkompromi. Dia mempermalukan Daisy Wright habis-habisan, membuatnya senang melampiaskan amarah di hatinya.
Seharusnya bukan dia, bagaimana mungkin dia memberiku 10 miliar? Gelika Wright tersenyum dan tidak memikirkannya lebih jauh. Bagaimanapun, Gelika Wright menjadi terkenal malam itu. Penindasan Daisy Wright terhadapnya tidak hanya tidak berhasil, tetapi justru membuat popularitasnya semakin tinggi. Selain itu, seorang bos menghabiskan 10 miliar di ruang siaran langsungnya dalam beberapa menit, hal semacam ini juga membuat rekor besar. Malam itu, Abigail Lawson juga bola-balik di kasur dan tidak bisa tidur, pikirannya kacau. Di tengah malam, dia bangun dan pergi ke ruang tamu, tepat waktu untuk berpapasan dengan ayahnya, Alfred Lawson. "Ayah, aku ingin membicarakan sesuatu dengan ayah," kata Abigail Lawson dengan serius. "Ada apa?" Alfred Lawson tercengang sesaat, tidak menyangka putrinya akan mencarinya di tengah malam. Abigail Lawson menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, "Aku sudah memikirkannya dengan serius, aku masih tetap ingin menceraikan Alexander Blackwood. Dia dan aku bukan dari dunia yang sama." Alfred Lawson diam setelah mendengar ini. Abigail Lawson berkata, "Sesuatu yang dipaksakan tidak akan bagus, aku tidak menyukainya." Setelah melihat kekuatan Alexander Blackwood hari ini, Abigail Lawson merasa bingung tanpa alasan, takut dia akan menyesalinya dan mengubah niat awalnya. Ketika dia benar-benar menerima Alexander Blackwood, lalu bagaimana dia bisa melihat ke belakang dan menghadapi kata-kata yang pernah dia ucapkan? "Aku juga telah memutuskan untuk mengejar kebahagiaanku sendiri. Pria yang kucari adalah Presdir Misterius," kata Abigail Lawson dengan serius. "Kamu yakin?" Alfred Lawson menyalakan sebatang rokok dan mengisap 2 kali. Abigail Lawson mengangguk tanpa ragu. Alfred Lawson menghela napas, lalu berkata, "Meskipun aku tampak sedikit tidak berterima kasih dengan melakukan ini, kebahagiaanmu tetap lebih penting. Karena kamu benar-benar tidak menyukainya, maka aku tidak akan memaksamu. Tapi, aku masih ingin menasihatimu dengan hati-hati. Sebelum membuat keputusan penting seperti itu, tenanglah dan jangan gegabah. Di dunia ini, benar-benar tidak ada obat penyesalan." Abigail Lawson tersenyum percaya diri, lalu berkata, "Bahkan kalau aku salah melihat dia sebelumnya, dia mungkin sedikit baik, tapi tidak peduli seberapa bagus dia, bisakah dia dibandingkan dengan Presdir Misterius?" Alfred Lawson mengingat Presdir Misterius dengan latar belakang yang kuat, juga orang yang menghadiahkan dia dan Santi sebuah mobil mewah sebagai hadiah ucapan selamat ulang tahun pernikahan mereka yang ke-30. Presdir Misterius ini pasti mengincar Abigail Lawson. Alexander Blackwood mungkin sedang bekerja untuk Presdir Misterius sekarang. Alfred Lawson ragu-ragu. "Ya, tapi tidak masalah. Tidak ada hubungan di antara kita," kata Abigail Lawson. Alfred Lawson berkata, "Oke, karena kamu sudah memutuskan, maka aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Aku hanya berharap kamu dapat mengambil jalan yang baik di masa depan, membuat keputusan, dan tidak menyesalinya." Abigail Lawson mengangguk sambil berkata, "Aku tidak akan menyesal." Alfred Lawson menepuk pundak Abigail Lawson dengan ringan sambil berkata, "Sudah larut, istirahatlah." Abigail Lawson kembali ke kamarnya, berbaring, lalu mengirimi Alexander Blackwood pesan, dan menutup matanya. Dia mengepalkan tinjunya dengan erat dan bergumam, "Aku tidak akan menyesalinya, sama sekali tidak." Keesokan paginya Alexander Blackwood bangun dan melihat pesan itu dengan bengong. Kemudian, dia mengangkat bahu, menghela napas tak berdaya, lalu mengenakan pakaiannya dan keluar. "Lupakan, jangan kendarai yang ini." Alexander Blackwood melirik Phaeton dan membuang kuncinya. Kemudian, dia mengambil kunci lain dan mengangkat kap mobil yang berdebu. Srek. Penutup mobil diangkat, sebuah mobil super warna perak muncul di depannya. Aston Martin ONE 77, salah satu koleksi, King of Eternal Night, Willy yang paling dibanggakan. Ini sangat terbatas di seluruh dunia, dengan total hanya 77 unit, bernilai lebih dari 32 miliar. Namun, ini mobil luar negeri, setelah masuk pasar domestik akan dikenakan pajak, ditambah lagi ini dan itu, akan menelan biaya lebih dari 80 miliar untuk membeli mobil seperti itu.
Biro Urusan Sipil, kan? Oke, aku akan segera ke sana. Alexander Blackwood mengangkat teleponnya untuk menjawab panggilan, setuju dengan enteng. Dia masuk ke dalam mobil, menginjak pedal gas dengan ringan. Mesin mobil meraung, segera berubah menjadi kilat perak dan melaju keluar dari garasi. Alexander Blackwood mengumpat sambil memicingkan matanya, mobil ini, hanya menyalakan lampu saja mungkin sudah menghabiskan beberapa puluh ribu kali. Willy si bajingan itu, sangat pintar menikmati hidup. Bab 204 bercerai. Ngung. Raungan mesin Aston Martin ONE 77 menarik perhatian banyak orang. Sial, mobil macam apa ini? Kelihatannya sangat elegan, kenapa aku belum pernah melihatnya? Ya Tuhan, apakah ini Aston Martin? Mobil mewah kelas atas. Ini Aston Martin ONE 77. Hanya ada 77 unit di dunia ini. Itu dijual lebih dari 80 miliar di negara ini, sebanding dengan Bugatti. Setelah melihat Aston Martin yang dikemudikan oleh Alexander Blackwood, semua orang mau tidak mau berseru, bahkan ada yang mengeluarkan ponselnya untuk memotret berulang kali. Bagaimanapun, mobil sport super seperti itu tidak terlihat setiap hari, hanya ada 77 di seluruh dunia. Tidak tahu apakah pengemudinya pria tampan atau wanita cantik. Kalau pria tampan, aku sangat berharap untuk menikah dengannya. Berhentilah bermimpi, orang yang bisa membeli mobil sport semacam ini, apa mungkin mereka akan melirikmu? Hahaha, aku juga ingin menikah dengan orang yang mengendarai mobil seperti ini. Orang yang mampu membeli mobil semacam ini mungkin adalah tipe orang yang bisa dengan mudah menghasilkan 10 miliar di ruang siaran langsung. Ketika sekelompok selebritas internet melihat mobil ini lewat, mereka juga sangat iri. Di ruang siaran langsung Gelika Ride, ada bos yang mengeluarkan 10 miliar dalam waktu 10 menit. Kejadian ini sudah tersebar di internet. Abigail Lawson berdiri di depan pintu Biro Urusan Sipil. Melihat mobil super sport ini datang, dia hanya meliriknya dan tidak memperhatikan, karena dia tahu Alexander Blackwood tidak mampu mengendarai mobil seperti itu. Namun, saat berikutnya, mobil sport itu berhenti tepat di depannya, pintu terbuka, kemudian Alexander Blackwood yang memakai kacamata hitam keluar dari mobil. Alexander Blackwood hari ini terlihat lebih energik. Dia mengenakan setelan bos tanpa dasi, dua kancing kemejanya tidak dikancingkan. Ekspresi Abigail Lawson berubah ketika dia melihat Alexander Blackwood turun dari mobil sport, kemudian dia terkejut. Segera setelah itu, Abigail Lawson kembali sadar. Dia berkata kepada Alexander Blackwood dengan acuh tak acuh, apa perlu kamu seperti ini? Alexander Blackwood menatapnya dan berkata dengan tenang, apa? Mengetahui bahwa aku ingin menceraikanmu, kamu secara khusus meminjam mobil sport seperti ini. Apakah menurutmu itu menarik? Aku tahu kamu orang seperti apa, bahkan kalau kamu datang ke sini dengan pesawat, itu tidak akan mengubah pendapatku tentang kamu. Kita harus bercerai. Abigail Lawson memandang Alexander Blackwood, ekspresinya seperti biasa, tidak ada yang berubah sama sekali. Alexander Blackwood membeku sesaat, lalu tersenyum tak berdaya, sambil berkata, kamu terlalu banyak berpikir, aku hanya ingin mengendarai mobil ini hari ini, aku tidak bermaksud pamer padamu. Abigail Lawson berkata, ayo pergi, apakah kamu sudah membawa semua dokumenmu? Alexander Blackwood mengangguk, ketika kesalahpahaman telah menjadi norma, pemborosan sesekali akan dianggap sebagai pamer. Keduanya masuk ke Biro Urusan Sipil, sekelompok orang sangat iri. Wow, mereka berencana untuk menikah. Pria tampan itu mengendarai mobil yang luar biasa, wanita cantik itu pasti sangat senang menikah dengannya. Kapan ya aku akan seberuntung itu dan bertemu pria kaya dan tampan? Melihat Alexander Blackwood dan Abigail Lawson memasuki Biro Urusan Sipil setelah mengobrol beberapa patah kata, orang-orang terlihat iri. Mendengarkan suara-suara ini, Abigail Lawson mau tidak mau merasa ada perubahan dalam hatinya, tetapi itu tidak cukup dan tidak dapat mengubah tekadnya yang teguh sama sekali. Alexander Blackwood juga menertawakan omong kosong ini. Aku di sini untuk mendapatkan kebebasan, bukan untuk dikurung.
Ini adalah maksudku, ayahku masih mendukungmu, tapi aku tidak tahan lagi dengan kehidupan seperti ini, jadi jangan salahkan dia, kata Abigail Lawson. Paman Alfred Lawson sangat baik padaku, aku tahu orang seperti apa dia, tentu saja aku tidak akan menyalahkannya, jawab Alexander Blackwood enteng. Tak lama berselang, keduanya sukses mengajukan gugatan cerai. Abigail Lawson mengulurkan tangannya kepada Alexander Blackwood, lalu berkata, "Kuharap kita masih bisa berteman di masa depan." Alexander Blackwood dengan murah hati berjabat tangan dengannya, lalu berkata, "Selamat, kamu kembali bebas." Abigail Lawson berkata, "Aku masih ingin berterima kasih karena telah melindungi dan menjagaku akhir-akhir ini. Semoga kehidupan masa depan kita akan seperti pertama kali kita bertemu, teman masa kecil." Alexander Blackwood mengangguk, berjabat tangan dengannya, lalu keduanya pun berpisah di depan pintu Biro Urusan Sipil. Abigail Lawson masuk ke mobilnya dan pergi. Alexander Blackwood pun masuk ke dalam mobil sportnya, merenung sejenak, lalu pergi perlahan. Abigail Lawson memberitahu Gelika Wright dan Sophia Caldwell tentang berita perceraiannya, keduanya tercengang saat mengetahuinya. "Kemarin, semua orang masih bermain bersama di klub, mengapa tiba-tiba bercerai hari ini?" Keduanya bahkan lebih terkejut karena Alexander Blackwood menunjukkan kehebatannya di klub kemarin, membuat August Holloway yang terkenal itu begitu takut, mengapa Abigail Lawson masih tidak puas. "Tuan Alexander Blackwood, apakah kamu bercerai dengan Abigail Lawson?" Sophia Caldwell langsung menelepon Alexander Blackwood dan bertanya. "Ya, ada apa?" Alexander Blackwood menjawab datar. Sophia Caldwell bertanya dengan hati-hati, "Apakah kamu baik-baik saja sekarang?" Alexander Blackwood tertegun sejenak, lalu tersenyum dan berkata, "Apa yang bisa aku lakukan? Aku sudah mengetahui hari ini akan datang sejak lama, jadi aku sudah membuat persiapan." Sophia Caldwell berkata, "Baguslah kalau tidak apa-apa. Aku akan datang ke Manor Azure Peak untuk menemanimu malam ini." Alexander Blackwood berkata, "Kecuali kamu sudah tidak datang bulan." Sophia Caldwell meludah dan berkata dengan senyum dingin, "Bajingan bau, selalu bersikap lebih buruk dari binatang buas, aku tidak akan memberimu kesempatan." Setelah menutup telepon, Sophia Caldwell sangat gembira. Alexander Blackwood putus dengan Abigail Lawson, dia bahkan tidak mengalami tekanan psikologis dan moral terakhir. Luna Reed menemukan Alexander Blackwood secara langsung, berkata, "Aku dengar kamu sudah bercerai, jadi izinkan aku menghiburmu. Berkat kamu, Presdir Misterius telah diangkat begitu tinggi, sekarang hatinya penuh dengan Presdir Misterius." Alexander Blackwood hanya bisa melirik Luna Reed dengan kesal. Mobil yang Luna Reed berikan atas nama Presdir Misterius di had pernikahan Alfred Lawson dan Santi ke-30 pasti menjadi pemicu terbesar. Sebelum Luna Reed dapat berbicara, Alexander Blackwood berkata, "Bagaimana kamu bisa menghiburku? Aku lajang sekarang, kenapa kamu tidak mengelus kakiku saja?" Wajah Luna Reed segera menjadi gelap, dia sudah ingin mengulurkan tangan untuk memukul Alexander Blackwood. "Akhir-akhir ini, berhati-hatilah, ada orang yang sangat kuat yang berniat menyakitimu, jangan sampai dia mendapatkan kesempatan," kata Alexander Blackwood dengan serius. "Apakah itu Valov? Pedagang senjata besar yang ditipu oleh Dera," kata Luna Reed dengan tenang. "Kamu tahu?" tanya Alexander Blackwood. "Orang-orang dari Departemen Rahasia Nasional menghubungiku dan memintaku untuk memperhatikan masalah ini. Untuk itu, aku juga sudah mencari ahli yang bisa melindungiku," kata Luna Reed enteng. Alexander Blackwood mengerang dan bertanya, "Apakah kamu sudah menemukannya?" Luna Reed berkata, "Aku telah menemukannya, kamu akan melihatnya ketika saatnya tiba." Dia beralih ke masalah lain dan berkata, "Perjamuan yang diadakan oleh Olivia Thatcher adalah semacam demonstrasi. Aku mendapat undangan, kamu juga dapat." Dia mengambil undangan dari sakunya dan menyerahkannya kepada Alexander Blackwood. Alexander Blackwood tercengang, dia tidak menyangka akan memiliki kartu undangan tersendiri. Sepertinya Olivia Thatcher berencana mempermalukannya di jamuan makan ini. Juga, aku tidak ingin sembunyi-sembunyi lagi dengan mereka. Alexander Blackwood berpikir sejenak,
menerima undangan itu dengan tegas. Mungkin, sudah waktunya untuk menunjukkan diri. Alexander Blackwood mengirim undangan ke Lunarid, apakah kamu ingin minum dan bersantai bersama? Tidak tertarik, aku masih banyak pekerjaan, tolak Lunarid dengan ekspresi kosong. Setelah Alexander Blackwood pergi, Lunarid menjentikkan pensil di belakang kepalanya dengan ringan, berkata dengan senyum dingin, kalau aku bilang tidak mau, apa kamu tidak bisa mengundangku beberapa kali lagi? Kalau tidak, tolong subscribe channel dengerin baca novel, terima kasih. Bab 205 Batu Loncatan. Setelah bercerai, Abigail Lawson merasa santai dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Pada saat yang sama, dia mendapat pesan bahwa gagalnya penggusuran tanah di Tanah Pembunuh disebabkan oleh Owen Lancaster dan lainnya. Tak heran setelah dipikir-pikir lagi, Alexander Blackwood sudah menyinggung Owen Lancaster waktu di kapal pesiar keluarga Ramsay. Setelah itu, Owen Lancaster mengalami jalan buntu beberapa kali, bukan hal yang aneh dia ingin membalasnya dengan beberapa trik kotor. Oleh karena itu, Abigail Lawson hanya bisa meminta bantuan dari teman-teman yang mampu. Setelah beberapa kontak, mereka menemukan Tuan Muda Willgate yang memiliki hubungan baik. Tuan Muda Willgate, yang pernah dilihat Alexander Blackwood di klub olahraga dan bar Desi Prescott sebelumnya, memiliki latar belakang keluarga Wright relatif solid dan suka berteman. Dia adalah orang yang berpikiran terbuka. Meskipun orang-orang dari keluarga Lancaster memiliki perusahaan farmasi yang besar, mereka memulai bisnis mereka dengan gelanggang tinju, sehingga mereka dapat disebut setengah kekuatan dunia persilatan. Di barnya Kak Desi Prescott. Nah, kebetulan aku ada di sekitar sini, aku tunggu kamu di sana ya, kata Abigail Lawson. Baiklah, tunggu aku sebentar, aku akan segera ke sana, kata Tuan Muda Willgate. Tuan Muda Willgate juga sangat senang setelah mengetahui kabar bahwa Abigail Lawson dan Alexander Blackwood telah bercerai. Abigail Lawson memang wanita cantik di lingkaran mereka, juga Presidir Lawson Enterprises, banyak pria yang menginginkannya. Tuan Muda Willgate merasa kesempatannya telah tiba, selama dia membantu Abigail Lawson menyelesaikan masalah ini, Abigail Lawson pasti akan mempunyai kesan baik padanya. Segera, Tuan Muda Willgate datang ke bar, melihat Abigail Lawson duduk di kursi pojok, dia segera datang untuk menyapa sambil tersenyum. Abigail Lawson menghela napas, lalu berkata, Tuan Muda Willgate, aku benar-benar tidak punya cara lain lagi, kamu harus membantuku. Tanah ini, kalau tidak bisa digusur, akan menjebak dana Lawson Enterprises kami di dalamnya. Perkembangan perusahaan akan mandek, yang akan membuat kami sangat pasif. Setelah Tuan Muda Willgate mengetahui apa yang telah terjadi, dia mengertakkan gigi dan berkata, Alexander Blackwood ini benar-benar pembuat onar. Untungnya, kamu bijaksana dan menceraikannya, kalau tidak kamu pasti akan celaka karenanya. Abigail Lawson tidak mengomentari ini, tetapi menggelengkan kepalanya dan berkata, apakah ada cara yang bagus? Tuan Muda Willgate mengangguk sambil berkata, orang-orang di keluarga Lancaster dianggap setengah orang di dunia persilatan. Kalau kamu ingin menyelesaikan masalah ini, tentu saja kamu harus menemukan seseorang di dunia persilatan untuk menyelesaikannya. Abigail Lawson tidak bisa menahan kekagumannya. Tuan Muda Willgate benar-benar memiliki jaringan yang luas, apakah kamu memiliki begitu banyak teman di dunia persilatan? Tuan Muda Willgate berkata, belum tentu bisa berhasil, aku tidak tahu apakah aku bisa mempekerjakan orang ini, aku akan mencoba yang terbaik. Saat ini, Lovena Prescott datang dengan segelas anggur. Abigail Lawson, ini penanggung jawab bar ini sekarang, Kak Lovena. Tuan Muda Willgate buru-buru memperkenalkan Abigail Lawson sambil memegang gelas untuk menyambutnya. Tuan Muda Willgate, selamat datang, kata Lovena Prescott dengan sedikit senyum. Meskipun dia tidak memiliki status yang sama dengan Kak Desi Prescott di bar ini, dia secara bertahap mulai menunjukkan kewibawaannya, para tamu akan bersulang ketika mereka melihatnya. Abigail Lawson mengangkat gelasnya dan berkata, halo, Kak Lovena, mohon bantuanmu di masa depan. Lovena Prescott mengangguk sambil tersenyum dan hendak pergi.
Kak Lovena tunggu, Kak Daisy Prescott ada di sini hari ini. Tanya Tuan Muda Wilgate. Kakakku kebetulan ada di sini hari ini, apakah ada masalah? Tanya Lovena Prescott. Tuan Muda Wilgate langsung tertawa. Tolong Kak Lovena beritahu Kak Daisy Prescott, aku ingin bertemu dengannya, tolong bantu aku. Lovena Prescott berpikir sejenak, Tuan Muda Wilgate cukup banyak menghabiskan uang di bar, termasuk orang-orang papan atas, jadi dia tidak menolak. Setelah mengiyakan, dia pergi ke kantor dan memanggil Daisy Prescott. Tuan Muda Wilgate berkata kepada Abigail Lawson, jangan lihat Lovena Prescott hanya seorang wanita, dia adalah adik perempuan Kak Daisy Prescott, para tamu di bar sangat menghormatinya. Kalau soal Kak Daisy Prescott, itu lebih hebat lagi. Kak Daisy Prescott sangat cakap. Di tahun-tahun awal, dia menjalankan geng sendirian, semua orang menghormatinya. Kini Kak Daisy Prescott sudah menemukan laki-laki dan pensiun, tapi tidak ada yang berani menyinggungnya. Abigail Lawson tidak bisa menahan keterkejutannya, dia tidak menyangka seorang wanita memiliki reputasi seperti itu. Dia pun bertanya, kalau begitu, kita akan meminta bantuan Kak Daisy Prescott. Tidak, meski Kak Daisy Prescott sakti, dia belum tentu bisa menghadapi anak buah keluarga Lancaster. Yang kita cari adalah pria Kak Daisy Prescott, kata Tuan Muda Wilgate dengan wajah serius. Abigail Lawson tertegun. Dari mulut Tuan Muda Wilgate, tak sulit untuk menganalisa bahwa Kak Daisy Prescott ini adalah seorang pahlawan wanita yang tidak mengalah pada laki-laki. Seorang laki-laki yang bisa membuatnya keluar dari dunia persilatan dan menjadi wanita biasa, akan sehebat apakah kemampuan pria ini? Tuan Muda Wilgate berkata, suami Kak Daisy Prescott adalah Tuan Finnegan. Tuan Finnegan ini adalah tamu khusus cabang Pintu Naga Provinsi Ashenport. Dengan adanya Tuan Finnegan yang membantu berbicara, peluangnya akan besar. Mendengar kata-kata ini, Abigail Lawson terbengong untuk beberapa saat, setelah pulih. Dia pun memuji, Tuan Muda Wilgate benar-benar luar biasa, tahu banyak hal yang tidak kami ketahui. Tuan Muda Wilgate tersenyum puas, lalu berkata, tidak. Itu hanya hal biasa. Aku hanya berkecimpung dalam hal ini lebih lama saja. Abigail Lawson tertawa dan berkata, Tuan Muda Wilgate benar-benar rendah hati. Kalau berhasil, aku pasti akan berterima kasih kepada Tuan Muda Wilgate nanti. Saat keduanya berbicara, Daisy Prescott datang. Abigail Lawson menoleh, melihat bahwa wanita itu mengenakan gaun merah, dengan riasan tipis di wajahnya, tetapi lipstik yang dia gunakan berat, itu tidak terlihat aneh, tetapi malah menonjolkan temperamennya yang menyendiri dan sombong. Dengan munculnya Daisy Prescott, para tamu langsung tak bisa duduk diam. Kak Daisy Prescott, lama tidak bertemu, aku ingin bersulang untukmu. Seseorang berdiri dan berbicara, Abigail Lawson memperhatikan bahwa orang ini adalah bos besar sebuah perusahaan makeup dengan kekayaan bersih ratusan miliar. Kak Daisy Prescott, kamu sudah datang, apakah kamu ingin minum bersama? Aku bersulang untukmu. Orang lain berdiri, Abigail Lawson merasa familiar. Setelah memikirkannya, dia menyadari bahwa ini adalah bos teratas di dunia preman kota Evermore. Karena di penjara selama 2 tahun, dia menjadi jauh lebih rendah hati, tetapi kekuatannya masih menakutkan. Kak Daisy Prescott. Melihat begitu banyak karakter luar biasa yang berdiri dan bersulang untuk Daisy Prescott, mulut Abigail Lawson mau tak mau sedikit menganga. Dia melihat Tuan Muda Wilgate, pria ini benar-benar tidak melebih-lebihkan, koneksi dan kekuatan Daisy Prescott jelas sangat kuat, kalau tidak akan ada begitu banyak bos besar yang menawarkan bersulang untuknya. Tuan Muda Wilgate pun buru-buru berdiri untuk menyambutnya, lalu berkata dengan hormat, Kak Daisy Prescott, aku bersulang untukmu. Abigail Lawson pun buru-buru memegang gelas arak dan berkata, Hai Kak Daisy Prescott, ini pertama kali kita bertemu, aku ingin bersulang untukmu. Daisy Prescott hanya menyesap dari gelas anggur, tetapi keduanya langsung meminumnya dalam satu tegukan. Namun, Daisy Prescott berjalan jauh, menghadapi sulangan dari tokoh-tokoh besar itu, dia hanya mencicipinya, jadi keduanya tentu saja tidak banyak bicara.
Apa yang Tuan Muda Willgate inginkan dariku? Daisy Prescott menatap Tuan Muda Willgate dan bertanya dengan acuh tak acuh. Tuan Muda Willgate menggosok tangannya karena malu, lalu berkata, begini ceritanya, temanku ini, Presidir Lawson Enterprises. Dia memiliki sedikit masalah sekarang dan tidak ada cara untuk menyelesaikannya. Jadi, aku ingin meminta bantuan Kak Daisy Prescott dan memperkenalkan Tuan Finnegan padanya. Mungkin Tuan Finnegan bisa membantunya dalam hal ini. Ini sangat mendesak, kalau tidak, aku tidak akan mengganggumu, Kak Daisy Prescott. Daisy Prescott terkejut ketika mendengar itu, lalu berkata, kalian mencari Finnegan Knight. Tuan Muda Willgate mengangguk. Kamu tahu aturannya, kata Daisy Prescott dengan tenang. Aku tahu, aku tahu. Pelayan, berikan aku sebotol Grand Lafite. Tuan Muda Willgate menjentikkan jarinya dan mengeluarkan kartu banknya untuk menggeseknya. Grand Lafite hanyalah sebotol Lafite biasa, tetapi dijual dengan harga tinggi 2 miliar di dalam bar. Membeli sebotol arak ini bisa dibilang sebagai batu loncatan untuk bertemu Finnegan Knight.